Pada video kali ini kita akan membahas tentang routing dan controller di STTP-nya punya si Adonis. Oke, langsung aja kita masuk ke code dan sebelumnya kita punya hello world di sini dan kita langsung aja masuk ke code. Nah, di sini kita akan membuat satu router baru. Cara membuat root cukup mudah, root get misalnya seperti ini, kemudian path-nya mau kemana? Let's say path-nya adalah comments misalnya, kemudian di sini async karena ini async function. Kemudian kita bisa masukin request di sini. Seperti itu. Atau ini di dalam objek ya, sorry. Request seperti ini. Dan request itu adalah punya si, kalau kita lihat di dokumentasi ya, kita bisa, ini saya tutup dulu, di tab doc request seperti ini. Nah ini kayak gini. Kemudian kita bisa lihat requestnya dari si komen. Katakanlah kita mau ambil parameter di sini ya. Katakanlah kita mau komen, kemudian di sini kita mau ambil request ID-nya seperti ini misalnya. Nah, kita bisa pakai titik 2 ID, kemudian kita console log seperti itu, yaitu request.param petik ID. Nah, kita bisa ambil requestnya ID. Oke, kita coba di Postman. Oke, berarti localhost ke, kalau nggak salah tadi 333. Oke, /comments. Metodenya get, karena di sini codingnya kita get, kemudian kita coba /1. Dan harusnya untuk di console log, sorry, kenapa kita console log? Karena kita pakai Postman ya. Oke, sorry, kita langsung return aja, return request param ID, seperti ini aja. Oke, kita coba ulang. Dan kita dapat 1, berikutnya kalau katakanlah 12, ya ini kita dapat ID-nya. Kurang lebih seperti itu untuk penggunaan request. Termasuk kita bisa ambil, selain param ya, kita bisa mengambil return request.body, katakanlah seperti itu, untuk mengambil objek dari body yang kita kirim. Kita coba kirim body ya sekarang ya. Dan tapi kita ganti post, dan jangan lupa di sini rootnya kita ganti ke post ya. Oke, dan kita nggak perlu ID di sini. Seperti ini aja. Post, comments. Oke. Kemudian kita nggak perlu ID di sini dan bodinya coba kita isi dari form data. Nah, kelebihan kalau kita pakai Express ini nggak bisa serta-merta kita pakai form data ya. Biasanya defaultnya adalah JSON. Kita harus parsing dulu dan lain sebagainya. Nah, kalau di Adonis ini sesimpel ini, kita bisa langsung pakai form data aja tanpa setup apapun. Udah disetupin sama si Adonis. Oke, langsung aja misalnya name adalah Ega, kemudian message karena komen ya ceritanya, halo Gan misalnya, anak lama ini, anak Kaskus. Oke, kita bisa lihat di sini kita bisa mendapatkan bodinya. Oke, kemudian kita bahas ke pembahasan selanjutnya adalah controller. Nah, ini saya buat root baru supaya kosong ya. Oke, kita buat root.get, sekalian kita bikin simple blog post lah ya. Simple blog post yaitu pasti adalah post ya, seperti ini. Kemudian kita nggak perlu asing lagi di sini karena kita akan pakai yang namanya controller. Nah, gimana cara pakai controller? Kita cukup passing aja nama controllernya, yaitu nanti adalah post controller, jamak ya, post controller. Kemudian kita akan menggunakan metode index untuk menampilkan data si post ini. Oke, nah terus gimana caranya? Nah, ini saya hapus dulu supaya simple. Oke, kita mendapatkan data dari sini. Oke, caranya sekarang kita coba bikin controllernya dulu. Caranya adalah dengan Adonis Ace make -2 controller. Nah, kalau kalian lihat di dokumentasi, kalian bisa lihat di dokumentasinya bagian sini ya, controller. Dan di sini harusnya ada, saya nggak tahu kurang tentang cara buatnya. Tapi kok di sini nggak ada ya? Ya, intinya kayak gitulah ya. Cara buatnya langsung kita coba aja. Make controller baru namanya ya, nama dari controllernya, katakanlah post. Nah, ini kita bisa ketik post gini atau post gede, nggak ada isu. Nanti si Adonis dengan smart tahu naming conventionnya harus jamak atau seperti apa. Nah, ini kita tulis post aja. Oke. Oops, sorry, node s, kenapa Adonis jadinya? Node s make controller post. Oke, dan kita akan dibuatkan post controller ya di app controller STTP. Kita coba lihat di app controller, kemudian STTP, dan ini ada post controller, yang mana kita bisa pakai post controller ini untuk bikin function.
di sini jangan lupa fungsinya adalah async, kemudian index ya, supaya kita mengambil data dari index. Kita bisa lihat di sini adalah function index yang akan kita ambil ke dalam routing ini. Jadi kita bisa return, katakanlah kita return object, katakanlah kita ambil title ya, title katakanlah post 1, kemudian udah itu aja dulu ya kali ya. Oke, dan gimana caranya kalau kita mau pakai request dan respond? Nah, nanti akan saya jelasin di function kedua, yaitu kita mungkin akan membuat async store. Kalau di Laravel itu store untuk menyimpan data ya, jadi bukan create. Kalau create itu untuk menampilkan form datanya. Tapi karena kita fokus di API, kita pakainya store ya. Dan di sini kita bisa menangkap bodinya dengan cara yang sama kayak di router tadi, cuma bedanya di sini kita harus pakai request, dan request ini kita inisialisasikan sebagai, nah ini kita uncomment, yaitu http context contract gitu, dan kita bisa return request.body. Oke, jangan lupa di roots kita buat juga post controller.store, dan ini post. Oke, dua endpoint ini akan kita coba di Postman sekarang. Oke, kita coba di Postman, di sini post ya, post. Kita coba bodinya dulu, mumpung ada datanya ya di sini ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini kita udah bisa dapat datanya melalui post the body. Kemudian untuk getnya, get post gitu ya, kita get. Nah, ini kita bisa dapat datanya juga. Oke, that's all tentang controller dan root di Adonis. Kita bahkan nggak perlu set apapun ya, sangat simple dan to the point gitu. Dan ini ya, inilah speed yang dibutuhin oleh developer, harusnya seperti ini gitu. Oke, thank you, see you.